Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yalmizuna al-mutawwi'ina fis sadaqat walladzina la yajiduna illa juhdahum fayaskharuna minhum sakhirallahu minhum wa lahum 'adzabun alim. Berbicara tentang ikhlas, bagaimana mau menilai orang yang ikhlas? Di ayat ini Allah katakan alladzina yalmizunal mutawwi'ina fis shadaqat, orang-orang yang mempunyai kecukupan untuk bersedekah. Ayat ini turun ketika ada perintah sedekah, itu orang berlomba-lomba pergi bersedekah sama Rasulullah, membantu jihad semua. Lalu ayat ini turun gara-gara apa? Karena orang munafik, di ayat ini disebutkan alladzina yalmizunal mutawwi'ina fis shadaqat, orang bersedekah banyak. Orang munafik bilang, lo dia asem, ria, tidak ikhlas, pengen dilihat, pamer. Alladzina yalmizunal mutawwi'ina fis shadaqat. Ketika orang-orang berlomba-lomba bersedekah banyak, orang munafik berkata ria, pamer, mau dilihat. Walladzina la yajiduna illa juhdahum. Kalau orang datang bersedekah sedikit, komentar lagi orang munafik. Apa katanya? Allah itu maha kaya. Allah al-ghani. Allah itu maha kuasa, maha kaya. Allah tidak terima uang 1.000 rupiah. Allah tidak terima, masa mau menyumbang 2.000 rupiah, kata orang munafik. Jadi orang banyak menyumbang salah, dibilang pamer. Orang sedikit juga menyumbang, dibilang Allah tidak butuh itu. Apa maunya ini orang munafik? Tidak ada sifat orang munafik di dalam diri tak, Bu? Hah? Insya Allah ya, mudah-mudahan kita terlepas daripada sifat-sifat seperti ini. Sakhirallahu minhum walahum adzabun alim. Kata Allah, mereka menghina orang-orang yang berbuat baik. Walahum adzabun alim, bagi mereka azab yang pedih. Shadaqallahul adzim. Ustadz ngapain di belakangnya? Nggak kelihatan, kalingan kameranya Ustadz. Tahu? Ini praktek ikhlas. Oh. Coba jalan lagi. Maksudnya apa? Penjelasannya gimana Pak Ustadz? Amal ikhlas itu selalu digoda, dibisikkan. Makanya ikhlas itu sebelum berbuat. Ikhlas itu ketika berbuat. Dan ikhlas setelah perbuatan. Betul. Ikhlas sebelum berbuat harus berilmu. Kenali dengan ilmu dulu. Kemudian ikhlas ketika berbuat, pakaikan akhlak di dalamnya. Masya Allah. Dan ikhlas setelahnya adalah, mau tahu? Mau. Jangan disebut belajar untuk sabar. Jadi berilmu sebelum berbuat, lakukan dengan akhlak, akhiri dengan kesabaran. Betul. Artinya apa? Terima hasilnya. Masya Allah. Baik tidaknya, terima dengan kesabaran. Nah sekarang kita minta penjelasan juga tentang orang yang ikhlasnya cuma di mulut aja nih Pak Ustadz, tapi nggak pakai di hati nih ikhlasnya. Nah ini apa bahayanya Pak Ustadz buat orang-orang yang seperti ini? Berbicara tentang ikhlas yang ada di mulut. Jantungan juga lama-lama nih saya nih. Gini, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Ada 5 syarat ibadah itu. Jadi apa? Ikhlas dulu. Syarat ibadah itu ikhlas. Kemudian jangan disebut. Yang ketiga, jangan diungkit. Yang keempat, beri yang terbaik. Dan yang kelima, sasarannya jelas. Ikhlas, innamal a'malu binniat, tergantung dari niat. Nabi dikerumuni para sahabat. Pada berkata sahabat, itu pergi hijrah itu karena perempuan. Itu hijrah karena cari aman.
itu hijrah karena harta, itu hijrah karena ini, karena ini, karena ini. Maka asbabul wurudnya hadis ini, sebab Nabi mengucapkan hadis ini karena disebabkan ada aduan-aduan sehingga Nabi mengutarakan innamal a'malu binniyat. Tergantung dari niat. Niat itu di mana? Di mana? Niat itu di mana? Sakitnya di mana? Di sini niat, sakitnya di sini. Makanya kata Nabi gini, kalau engkau berbuat, lupakan. Kebaikanmu lupakan. Tapi kebaikannya orang ingat. Mohon maaf. Kebaikanmu lupakan. Tapi kebaikannya orang ingat. Supaya apa? Ikhlas. Melupakan kebaikan, mengingat kebaikannya orang supaya pandai berterima kasih. Lupakan kejelekannya orang, keburukannya orang supaya kau bisa jadi pemaaf. Ya, dan ingat keburukanmu supaya engkau bisa menjadi orang yang bertaubat. Jamaah. Apalagi beribadahlah dengan yang terbaik. Aduh tuh Bu, Masya Allah jelas ya Bu ya. Maksudnya kalau misalnya kita ikhlas itu bukan cuma hanya di mulut, Iya. tapi dari hati. Tapi ada lagi satu. Apalagi Pak Ustadz? Kalau engkau mau beribadah dengan ikhlas, sasarannya harus tepat. Sehingga tidak ada penyesalan. Nah, kalau dalam rumah tangga Pak Ustadz suami istri, Ya. biasanya ada masalah apa nih Pak Ustadz nih? Suami jangan pernah menyuruh istri ketika capek. Tunggu perlawanan. Oh, coba sebentar, saya ambil contoh sekarang, saya cari. Mapa susu Tony. Na ayun tomnya nakna. Sedi napas na timpu. Satu Digendong. digendong, satu diayun, Diayun. satu disuapin makanan. Suapin. Tiba-tiba datang suaminya, kopi. Bleh. Tapi emang begitu coba. Iya. Saya coba mau tanya bapak-bapak coba sini. Saya mau ajak bapak-bapak sebentar. Pak mau izin Pak sini Pak sebentar Pak. Coba sini. Coba Bapak. satu cewek. Yang Bapak ada di sana. istrinya sini Pak. Ada Pak istrinya. Istrinya Bapak ada di sini. Tidak ada. Oh Lagi lagi tidak tidak ada. datang. Mau cari istri lagi di sini Pak. Enggak. Enggak lah maksud bercanda Pak. Bercanda Bu. Ini Apa? calonnya. Aja bukan. 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 Calon yang ditanya maksudnya. Iya, kita coba tanya dari sisi wanita dan sisi laki-laki. Coba. Ya. Bu, namanya siapa Ibu? Andi Roslaili Wahid. Oh, Ibu Andi. Ibu Andi ya, Ibu Andi. Kalau Ibu suka kesel sama suami, kalau misalnya suami lagi nyuruh apa ke Ibu? Suruh ambil barangnya yang dekat dari tempat Army. Hah? Barangnya? Oh, air minum. Ibu tuh paling kesel katanya Bu Andi ini kalau misalnya disuruh ngambil minum, padahal minum itu di sebelah suaminya. Kenapa Bu ambilin aja kan dapat pahala? Ya kan dekat dari diri ya, ngapain diambilkan lagi? Tinggal diambil aja baru nyuruh lagi. Istri yang galak. Makanya jangan dekat-dekat situ. Coba kalau tanya Bapak mau izin Pak, Bapak namanya siapa Pak? Hikmah Mangani. Pak Hikmah kalau misalnya nyuruh istri Ini bukan suka istrinya. enggak, saya pengen tanya dari suami, suka ngelihat situasi kondisi dulu nggak Pak? Iya sangat situasional. Sangat situasional ya. Bapak hari-hari jadi apa nih Pak? Kok bahasanya kayaknya ini banget nih, luar biasa nih. Saya sebagai kepala sekolah dan ibu juga sebagai pegawai negeri. Apa? Ya pakai kacamata. Bu, tambah lagi. Ibu tar dulu, ibu belum disuruh duduk, udah duduk aja. Nah kalah gaya kok. Ibu berapa tahun sudah menikah? Tahun 74. Ibu suaminya di mana? Sudah meninggal. Sudah meninggal. Ada rencana lagi Bu? Jangan Pak Ustaz, enggak. Mudah terima doanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibu, apa yang membuat ibu ikhlas mendampingi suami? Sampai suami meninggal, ibu masih tetap bertahan. Alhamdulillah. 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 Tuh, ini ibu yang bersyukur. Bersyukur. Segala sesuatunya alhamdulillah terus. Bu. Dengan ibu siapa?
Haji Andi Rusdiana Ibu dari mana Bu? dari Sengkang Wajo. Nih tadi kan kita sudah melihat contoh-contoh Silakan. dari apa jamaah yang ada di sini. Terima kasih banyak Bapak, boleh duduk lagi Ibu. Macam-macam, jadi kalau kita bicara masalah keikhlasan itu kadang di suami istri juga terjadi tidak keikhlasan itu tadi. Masalahnya tadi contohnya ngambil gelas padahal cuma di sebelahnya. Nanti kita akan jelaskan lagi nih, Pak Ustadz Maulana akan memberikan tausiahnya lebih banyak lagi, tapi setelah yang satu ini tetap di Islam itu indah. Jamaah! Oh jamaah! Alhamdulillah. Kan bicara sorga. Bener. Sorga itu sorga anak Di bawah telapak kaki ibu. Tapi sorganya istri di bawah suami.